Shalom. Wah, luar biasa ya. Saya mohon maaf mungkin duduk saudara kurang nyaman ya. Seperti minggu lalu jam 5 sore juga sudah tidak muat saudara ya. Jadi mungkin duduk saudara kurang enak. Ya inilah kenang-kenangan nanti kalau sudah pindah di gereja baru ya. Puji Tuhan. Saudara, pagi ini ada penyerahan anak. Ya, saya panggil nama Papa Charlie Harman Wijaya. Nama mamanya Melinda. Ya, nama anaknya Regan Tobias Wijaya. Saudara, ya sambil bisa disiapkan maju ke depan. Sedini mungkin anak-anak kita, ya mungkin ada yang belum diserahkan, ponakan saudara, cucu mungkin ya. Lupa sudah besar umur 13, tidak apa-apa saudara ya. Saudara, saya punya catatan yang saya kira ini benar. Kenapa? Kalau anak itu diserahkan kepada Tuhan, beda setelah nanti remaja, pemuda dengan anak yang belum diserahkan. Ya, kenapa? Karena kalau kita menyerahkan anak kita kepada Tuhan Yesus, Dia yang akan menjaga, melindungi dan memberkati. Nah, ini bedanya saudara ya. Tapi untuk pendidikan anak itu orang tua, ya khususnya pendidikan anak di hal yang rohani. Nanti Papa Charlie sama Melinda, Mama, ini anak keberapa? 1. Rencana nambah piro? 5. Mumpung Papa Mama sih kuat ngewangi ya. Ya saudara, jadi saya percaya sesuai Alkitab ajarkan, nanti anak ini akan dijaga, dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Tapi untuk orang tua harus bisa mendidik. Satu aja yang saya ingin ya, orang tua harus menjadi teladan hidup. Kalau orang tua jadi teladan hidup, orang tua ini bangun satu monumen untuk anaknya. Anak ini akan ingat satu waktu saya punya papa mama yang memang cinta sama Tuhan. Jadi nek orang tua nanti meso-meso ngomongnya kotor, ya anaknya bisa meso-meso. Nek papa mamanya mau ngajari anaknya doa tapi papa mamanya tidak doa, tidak jadi teladan, ya anaknya tidak bisa diajari untuk doa. Ya, saya ingin semua orang tua bisa jadi teladan hidup ya. Nanti Charlie sama Melinda bisa ya. Regan atau Regan manggil? Regan. Nama saya angel-angel ya. Dulu enak nama ya Siti, Tomo, Budi ya. Saya ampun, ono sing pernah sa RT itu dipakai kabeh ya. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kita akan mendoakan yang pertama untuk kedua orang tuanya. Kemudian saya doakan Regan. Dan selanjutnya kita serahkan dalam tangan Tuhan ya. Mari kita angkat tangan kanan kita, arahkan ya. Tuhan Yesus, hamba-Mu menyerahkan ya keluarga Charlie, yaitu Charlie dan Melinda ke dalam tangan-Mu. Kami percaya keluarga ini sudah mengambil keputusan yang benar untuk menyerahkan anaknya ke dalam tangan-Mu. Sebab itu hamba-Mu berdoa biar keluarga ini selalu sehat, panjang umur. Apa yang dikerjakan berhasil dan beruntung. Hari ini yang menjadi keinginan hatinya Tuhan memberikannya. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus Charlie diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus Melinda diberkati Tuhan. Sekarang hamba-Mu serahkan Regan dalam tangan-Mu Tuhan. Dia akan menjadi anak ilahi. Anak yang takut akan Tuhan. Yang berguna bagi bangsa dan negara tercinta Indonesia. Yang mengasihi kedua orang tua dan keluarganya. Dan khususnya mengasihi Tuhan Yesus dan pekerjaannya. Sebab itu hamba-Mu berdoa, Charlie selalu Regan selalu sehat, panjang umur. Dan hidupnya, kepandaiannya semua di atas rata-rata. Sebab itu hamba-Mu sekarang serahkan Regan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkati anak ini berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat nambah lagi ya. Iya, di sodok gede lah wis nambah sekolah minggu nih ya. Ya puji Tuhan, terima kasih, selamat sukses. Kalau ada saudara yang mau diserahkan lagi, anaknya atau cucu ponaknya hubungi Pastor Afat ya. Puji Tuhan, saudara gereja anak ya, gereja kita ada gereja anak itu Sabtu 1:30 siang. Kemarin saya khotbah yang kedua kali ya, karena sekarang anak-anak ini harus tahu ibadah, bukan sekolah minggu. Jadi kami sudah tidak menyebut sekolah minggu,
tapi ini ibadah anak. Jadi mereka punya ibadah raya yang Sabtu 3:30, kalau saudara punya anak umur 11 sampai 14, itu teens atau remaja, itu ibadah rayanya 3:30 sore. Nah nanti hari Minggu 12:30, yang umur 15 sampai 25, nah ini ibadah raya youth. Ya. Jadi mereka memang spesial sesuai dengan umurnya. Nah bapak-bapak, mama-mama yang punya di usia anak itu, ayo dianterno, ini investasi buat anak saudara. Ya, puji Tuhan. Nah saudara-saudara, mari kita sekarang dengarkan firman Tuhan. Saya baru pulang dari Israel minggu lalu ya. Ada jemaat kita, Bu Esther yang ikut ya, beberapa ini Bu Martina tadi saya lihat senang ya di sana ya. Waduh, ya waktu naik Gunung Sinai, wah heboh. Ya waduh Pak, ontanya bau katanya. Dasar onta gak mandi katanya. Saya bilang itu tidak cuma gak mandi baunya ya. Lu kok iso apa Pak? Ya perkara keleke papat saudara ya. Makanya mampu nemen ya. Saudara, itu perjalanan naik turun di Gunung Sinai kira-kira 4 sampai 5 jam. Jadi naik onta sekitar 2 jam ya. Nanti saudara kalau ke sana saya sarankan harus sekali seumur hidup naik. Jadi naik onta itu pas malam gelap. Dan cuma kelihatan bintang, kelihatan langit tok ya. Gelap langit ini ya. Nah di situ nanti kita bisa sendiri memuji menyembah Tuhan. Nanti dari jalan kira-kira 1 jam biasanya ontanya noleh. Terus noleh bik ngomong ya, gantian dong. Nah itu ya. Nah ini saudara ya. Nah saudara ada banyak tempat-tempat lokasi ya yang saya suka sekali. Tapi saya paling senang penemuan terbesar di abad ini ya. Ada di daerah namanya Qumran. Saudara di Qumran ini ada begitu banyak gunung dan ada 9 gua ya. Yang di dalam gua 9 ini ada 900 gulungan kitab. Ya, yang tersimpan ribuan tahun dan tidak rusak. Ya, dari kertas papirus, kalau saudara mau lihat di Google, lihatlah Museum Bible di Yerusalem. Itu ada di sana asli. Saudara tahu Alkitab yang kita bawa ini itu titik komanya semua persis sama. Jadi sekarang pakar-pakar dari agama lain tidak bisa bantah. Alkitab ini benar. Tidak ada yang salah cetak. Ya, pas, wah luar biasa ya. Jadi waktu kami dengar seperti itu mantep ya. Pasti firman Tuhan ini benar. Tidak ada yang salah cetak. Soalnya salah cetak bahaya ya. Kapan itu Udin Mbak Siti kawin saudara. Sak kampung diundang ya. Waduh kabeh dateng. Itu sing sumbangan masuk amplop 9 karung. Begitu dibuka kaget ya, Udin Mbak Siti ini suami istri. Dibuka kricik 200. Kricik 200. Ku HP 9 karung. Lho isine lho duit kricik 200-an. Oh kok iso ya? Begitu dilihat, oh ternyata undangannya salah cetak. Mestinya mohon doa restu keliru, mohon 200 ya. Oh alai kita segarai kat. Nah ini saudara ya. Tapi Alkitab kita enggak salah cetak. Ini pasti benar. Nah sekarang saya mau tayangkan dulu perbedaan ya. Bagaimana di Mesir, di Padang Gurun itu biar saudara juga tahu orang Israel 40 tahun. 3 juta orang. Saya memberi briefing di base, saya bilang saudara kalau sudah lihat gini pulang jangan takut. Dia Jehovah Jireh. Dia bisa menyediakan semuanya. Ya kita lihat tayangan ini beberapa detik. Ya sepanjang jalan isinya hanya padang gurun. Ya nah ini saudara. Kalau dulur-dulurku. Ya ini sepanjang jalan. Dari kota Kairo, Mesir. Saya dari Kairo mau ke Gunung Sinai ini ya. Nah di sini ini bangsa Israel kurang lebih 3 juta. Makanya Tuhan itu baik kalau siang ini di atas 50 derajat. Ya jadi dikasih tiang awan. Kalau malam dingin di bawah 0 derajat. Dikasihlah tiang api. Ya, tidak ada air, tidak ada makanan. Saya cuma ngomong soal makan minum untuk orang Israel ya. Ini jangan bicara kambing domba yang dibawa, rumputnya gimana makannya, minumnya gimana, ternak-ternak itu. Ini dipelihara 40 tahun. Ya. Nah, ini saudara bisa lihat semua. Tidak ada satupun tanaman. Ya, ada pun sedikit. Tapi mari kita lihat waktu kita masuk di Israel. Memang
Tuhan memberkati ya. Mari kita lihat tayangan ini. Saudara lihat, nah ini ya. Sangat subur. Nah ini saudara ya, semua Subur itu sekali. sampai panennya itu tidak nutut ya. Buah-buah jeruk apa itu sampai jatuh. Sangat subur. Pisang 3 bulan sudah panen. Ini mangga Subur. semua. Luar biasa saudara ya. Tanah Israel. Nah ini biar saudara tahu Ya, ya perbedaan yang luar biasa ya. ada mangga. Di sebelah Ada. kanan ada Berkati. instalasi Negara kecil ini ekspor buah ke Eropa. Ya saudara ya. Jadi saudara saya ingin saudara tidak usah takut menjalani hidup ini. Dia menyediakan semua kebutuhan kita. Amin. Iya, nah hari ini kita bicara tentang ya bagaimana pengorbanan kita kepada keluarga. Saudara, Alkitab sangat perhatian dengan keluarga. Saya hanya bagi 2 keluarga ya. Satu keluarga inti, ya kita bicara keluarga fisik. Ada suami istri, ada orang tua, ada anak. Ya kemudian saudara kalau punya ya di tempat kerja dan lain sebagainya, oke lah kita anggap itu juga keluarga. Yang berikutnya kedua yaitu keluarga rohani. Jadi kalau keluarga inti tadi ya ini bicara DNA-nya saudara. Kalau keluarga rohani kita sama, saudara juga tapi darah Yesus. Jadi saudara pun bersaudara. Nah di sini nanti kita akan lihat bagaimana saudara dan saya harus memperhatikan keluarga kita. Saya sangat memperhatikan keluarga saya. Karena ini yang akan menolong saya melayani. Buat apa saya melayani kalau keluarga saya tidak baik? Itu menyakitkan hati Tuhan. Saya percaya hamba Tuhan yang baik pelayanannya, pasti keluarganya juga baik. Saudara-saudara, hari ini kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Ya, Alkitab mulai dari Kejadian sudah memperhatikan keluarga. Saya berharap dari khotbah saya ini saudara yang berselingkuh ya, mungkin yang melakukan yang negatif, stop. Kita kembali mulai dengan keluarga kita. Allah membangun Kejadian dengan keluarga Adam dan Hawa. Sayang keluarga ini gagal. Kenapa? Karena komunikasinya macet. Akhirnya ada pihak ketiga yang masuk, yaitu iblis dan jatuhlah dalam dosa. Saudara hari ini juga di keluarga suami istri orang tua anak. Kalau komunikasi kita macet, perhatikan baik-baik. Pihak ketiga bisa untuk masuk mengganggu kita. Ya kemudian masuk di perjanjian baru, dimulailah keluarga lagi. Ada Yusuf dan Maria. Keluarga ini sukses, saudara luar biasa. Karena Yusuf memiliki hati yang tulus. Ini yang diperlukan di keluarga, ketulusan. Saudara dan saya jangan main trik, jangan sampai istri atau suami kita, ya kita buat mainan, ditipu sana, tipu sini. Yusuf dan Maria menjadi keluarga yang sukses. Yusuf tahu bahwa Yesus ini bukan dari dia. Saudara waktu mengungsi dari Bethlehem, dia harus tinggal di kota Kairo. Itu perjalanan pulang pergi 3,5 tahun. Karena itu naik keledai dan saudara tahu di tengah jalan, Alkitab tidak mencatat. Tapi saya yakin pasti cuaca tidak baik. Pasti soal makanan. Belum lagi binatang buas. Ya di sana ada ular gurun, ada kadal gurun, macam-macam. Belum lagi perampok. Tapi Yusuf melakukannya. Sampai terus dia lakukan. Dan waktu Yesus mengadakan mujizat pertama. Bukan yang spektakuler, orang mati, bangkit dan terbang. Wah orang kaget semua, tidak. Yesus mulai di keluarga di kota Kana. Saudara betapa pentingnya keluarga ini. Dan nanti surat Wahyu mencatat. Ada pernikahan keluarga lagi. Yaitu Yesus mempelai pria, kita mempelai wanita. Jadi saya berharap mari kita jaga keluarga saudara masing-masing. Ya, nah ini kita akan bicara sekarang tentang pengorbanan. Ya saya percaya setiap saudara dan saya kalau memang kita mengasihi keluarga kita pasti kita hari ini siap untuk berkorban. Nah kita akan belajar lewat firman Tuhan supaya saudara dan saya hari ini sambil dengar firman ini kalau ada rumah tangga yang bermasalah saudara hari ini akan dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Percaya hari nanti rumah tangga kita dipulihkan.
Mungkin saudara ada di sini yang kuliah anak, orang tua saudara di luar pulau, luar kota, di luar negeri. Mungkin ada terjadi sesuatu yang tidak baik dengan keluarga atau orang tua saudara. Saudara nanti berdoa di tempat ini. Saya percaya Yesus juga bisa pulihkan. Ya, sejak 11 Oktober gereja kami tidak melayani untuk cerai hidup. Kami hanya melayani cerai mati. Ya, jadi sekali lagi kami tidak melayani cerai hidup. Jadi saudara, dari statement gereja kami, saya sudah lihat lebih dari 5 keluarga yang tadinya pasti akan bercerai. Hari ini tidak bercerai. Ya, ada yang menghadap saya dan dia bilang, saya pasti cerai Pak. Saya sudah urus, pasti. Saya diam, ya karena dia emosi, ya istrinya nangis terus. Terus saya bilang, anakmu berapa? 2. Laki perempuan. Wah, saya juga punya anak perempuan ya. Terus saya cuma bilang, kamu tidak sakno dah be anakmu. Kamu loh, Ista punya anak, dulu tidak pernah bercinta dah. Pasti kamu gendong-gendongan, cium-ciuman, kejar-kejaran. Coba ingat toh lagi. Allah Ista kembalikan itu. Terus nangis ya. Tiba-tiba suaminya berdiri bilang, Pak Samuel, saya tidak akan bercerai. Puji Tuhan. Nah saudara-saudara, Tuhan itu baik. Ya, alasan apapun, mau berzina KDRT, saya close tutup, tidak ada perceraian. Itu Alkitab yang menulis. Jadi saudara, betapa pentingnya keluarga. Mari kita akan jaga bersama. Nah sekarang saya ingin nanti saudara dan saya tahu ya bagaimana saudara dan saya untuk melihat keluarga ini, di dalamnya ada saudara. Kita awali dulu dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20 ya. Mari kita akan lihat firman Tuhan ini. Jikalau seorang berkata, aku apa? Dan ia membenci siapa? Maka ia adalah apa saudara? Pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudara lihat di sini, kita di hadapan Tuhan seorang pendusta. Kalau kita bilang, saya mengasihi engkau Tuhan. Tuhan, I love you. Tapi saudara membenci, pasangan saudara membenci saudara. Makanya saya heran kalau ada jemaat bisa ibadah rajin tapi membenci saudaranya. Ada pelayan-pelayan yang begitu setia luar biasa melayani. Tapi membenci saudara kandungnya. Bahkan seorang hamba Tuhan, pendeta, gembala, bisa membenci saudara. Saudara-saudara, ini Alkitab pasti benar. Makanya hari ini saya percaya nanti Allah akan adakan pemulihan buat saudara dan saya. Ya, saya bersaudara cuma 4 saudara. Saya tahu karena saya hidup di daerah yang keras dan orang tua saya miskin. Jadi keluarga saya ini terbentuk semua keras. Cece saya itu ya jam 2 malam ada di terminal, tidak bisa diomongi. C, ini wis malam, cok ngatur-ngatur. Ya, bukan terima kasih diingat no saudara ya. Dan saya tahu mama saya juga begitu keras. Almarhum papa saya meninggal, papa saya sangat sabar. Tidak pernah marah. Kalau marah itu nanti semua tidur, baru mau marahi sama saya. Nanti cuma gini, Ming, lu kok bikin malu papa sih? Tadi lu tawur itu papa malu. Ngomong gitu, saya yang nangis ya. Jadi papa saya tidak pernah marah, tapi dek mama saya memang keras. Jadi waktu papa saya meninggal, tacik saya kehilangan pegangan. Karena tacik saya ini dekat sekali dengan papa saya. Jadi kalau ngobrol gini bisa saling nangis. Nanti mama saya lewat gini, delon, podo gendengnya, podo nangis gitu ya. Tapi saya tahu memang mungkin belahan jiwanya. Jadi cucu saya ini kehilangan pegangan. Jadi saya tahu persis, jadi saya dekat dengan cici saya sampai cici saya akhirnya meninggal. Nah saudara, berjalannya waktu, saya cuma bersaudara tinggal 3. Dan puji Tuhan sampai hari ini, boleh tanya istri anak-anak saya. Saya tidak pernah ribut sama saudara kandung saya. Ya nek engkel-engkelan iya. Tapi saya bilang selalu ke istri anak saya, ini ya dulure papa ini sampai mati dulure papa. Dia nek telepon sewaktu-waktu, papa sibuk bagaimana, papa harus datang. Kenapa? Karena ini keluarga saya. Waktu Belinda anak saya juara Master Chef, juara 1. Saudara tahu dihujat di mana?
Saya tahu ini prestasi yang sulit sekali. Semua dunia chef mengakui betapa sulitnya bisa juara Master Chef. Saya memutuskan 4 hari karena istri saya waktu itu di luar negeri. Semua pelayanan saya batalkan. Saya bilang sama Belin, Bel, Papa 24 jam bareng kamu. Dan memang iya, boleh tanya Belin. Kita tidur bareng, guyon, jalan bareng, makan bareng. Setelah saya lihat, oh ternyata tidak terganggu. Sudah, ya saudara-saudara, jadi betapa pentingnya keluarga kita. Nah di sini butuh pengorbanan. Nah saudara, mari kita akan lihat dulu dari mana akarnya nanti. Ini yang seringkali membuat keluarga berantakan dan lain sebagainya. Saya dulu ya cuma dengar bagaimana saudara kandung bermasalah, kemudian masuklah di dalam penjara salah satunya. Itu saya gini, apa iya ya? Tenan ini. Itu ya. Waktu saya melayani di Lapas Porong, nah ini Rabu besok karena 2 bulan sekali saya melayani di penjara Porong ya. Penjara kelas 1, ya semua ada di sana saudara ya. Dan ribuan itu narapidana. Saya ketemu teman saya, lu kok di sini? Dia anak nomor 2 dari 3 bersaudara. Kakaknya kaya, teman saya kaya, adiknya kaya. Tapi adik dan kakaknya lebih kaya lah. Saudara tahu waktu kakak dan adiknya tahu ada warisannya papanya. 2 bersekongkol, akhirnya teman saya dimasukkan 2 tahun 7 bulan di penjara. Ini saudara kandung. Dulu yang saya cuma dengar, sekarang saya bisa lihat, dengar sendiri. Saya gini, kok bisa ya? Bisa. Dan itu terjadi. Saudara ya, ini anak Tuhan. Nah saudara-saudara, dari mana akarnya? Saya ingin kita lihat satu tokoh ini, karena tokoh ini yang nantinya menjadi gambaran buat saudara dan saya, untuk bagaimana menyelesaikan yang terbaik di keluarga. Kita mulai dulu ya, dengan Kisah Rasul 7 ayat 9. Saya baca, karena apa ini? Sekali lagi, 2, 3, karena apa? Bapak-bapak leluhur kita menjual siapa? Ke tanah, tetapi Allah menyertai Yusuf. Jadi saudara saya katakan iri hati. Ya ini loh, saya tidak bisa bikin PowerPoint, tak tulis saya ya. Ayo dibaca sing banter, 2, 3. Oh iya berarti iki yang ngerti nek hati ya. Ya diulang lagi, 2, 3. Iya. Wah ini saudara ya, ini racun sungguhan ya. Saya berusaha ya, berjuang untuk tidak iri hati. Memang sulit. Jadi jaga hati ini sulit. Tapi saya percaya Allah bisa memampukan. Jadi sekarang saya ini hampir tidak pernah iri hati. Mangkel loro hati ndak wis. Apa? Wis gak duwe hati soalnya ya. Nah ini saudara ya. Jadi saudara lihat Yusuf itu dijual nanti oleh saudara-saudaranya. Karena apa? Iri hati. Saya kadang gini ya. Ya apa ya caranya? Kok dulur kandung bisa iri hati? Oh nanti di pelayanan. Oh bisa iri hati. Ya kita kasih tepuk tangan dulu tadi yang melayani semua saudara ya. PAW, musik, choir, tamborin. Sebab di gereja kita tidak ada PK. Jadi semua pelayan ini tidak ada PK. Ya murni melayani Tuhan. Wah saya doakan mereka pasti akan diberkati Tuhan. Ya iya saudara ya. Sementara di tempat lain mungkin perang. Kamu main sekali berapa? Di sini enggak. Makanya nanti saya akan bicara ke Pak Roy lagi sama Pastor Yoel. Mungkin nanti makannya enggak usah nasi kotak, prasmanan. Ya, nek nutut waktu nih. Ya, jadi biar makan sampai kenyang. Kita panggil nanti mereka para dokter. Ya, soalnya dokter singkatan badoke banter, saudara ya. Nah, ini ya. Nah, saudara-saudara, kadang melayani bisa iri hati. Saya gini, kok bisa ya? Duh ya bisa buktinya. Ya, saudara, nah makanya hari ini, ayo kalau ada yang iri hati, nanti saudara tidak senang ya sama yang lain, nanti diberesi semua. Ya dari iri hati ini akarnya ya. Jadi saudara, makanya saya sering kali ya ngomong be istri anak saya, pokok nanti kita nek difitnah. Karena makanan kita tiap hari itu fitnah.
Ya pendeta itu makanannya fitnah, saudara ya. Apalagi kalau sudah nyangkut Pastor Yoel, anak saya. Kadang saya ini dengar sendiri ya orang melecehkan, menghina ya. Ya tidak apa-apa saudara. Saya tidak masalah ya. Karena saya tahu kemampuan anak saya. Tapi istri saya kadang pulang nangis ya. Kok ngomong seenaknya ya. Apa aku gak loro hatiku ya. Saya bilang wis jarno meneng karena kita punya prinsip seperti Yesus. Pokoknya apa aja masuk kita diam. Kita diam. Ya, di sini ada Pak Alfred Potalangi, ini bagian pembelian untuk besi. Ya, saya kadang cerita, waduh Pak, kita kadang di luar gini-gini ya karena dia wagem di tim penggembalaan, saya cerita ya. Ternyata dia tahu sendiri ya. Pabrik besi di mana kita ngambil. Itu diteleponi banyak orang sudah. Supaya tidak ngasih kita besi karena kata gereja kita sudah bangkrut, utangnya banyak, mangkrak, pendetone korupsi. Ya, loh ini loh terjadi saudara ya. Saya bilang wis diem ae. Kenapa? Kita terima kasih meneng-meneng gereja kita dipromosi no saudara ya. Loh iya saudara ya. Dari dulu saya ini korupsi dan lain sebagainya. Saudara saya loh tidak ngambil uang gereja. Itu sebenarnya hak saya penuh. 100% uang gereja ini saya ambil. Tapi saya sepakat saya dapat 10%. Dari dulu Yoel melayani di tempat ini, Pastor Yoel tidak pernah 1 rupiah pun dia dapat dari gereja ini. Sekarang jadi wakil gembala, dia mendapatkan juga bagian itu. Jadi saudara itu sebenarnya hak saya semua. Tapi saya ingin dikelola saja. Ya, bagaimana orang nuduh saya korupsi? Tidak bisa, ya. Saya masih ingat omongan papa saya. Lu nek mau jadi orang berhasil, harus jujur di keuangan. Cuma itu pesan papa saya mau meninggal ya. Tak ingat betul. Saudara ya. Nah saudara-saudara hari ini saya yakin mungkin ada di antara mereka yang sakit hati, iri mungkin ya. Nah hari ini saudara kalau mengidap penyakit ini, ayo kita nanti akan selesaikan. Gimana caranya? Kan gitu ya. Mari kita lihat karena ini kisah tentang Yusuf. Jadi nanti kita akan lihat ada 4 yang dialami oleh Yusuf. Ini saya tulis tangan ya. Yuk kita baca dulu yang pertama di apa no? Terus yang kedua? Yang ketiga? Yang terakhir? Nah ini ya. Nanti kalau saudara hari ini ada yang fitnah saudara, ada yang nyakiti saudara, tidak apa-apa. Asal bukan saudara yang nyakiti orang lain. Ya mari kita lihat dulu bagaimana Yusuf ini dibuang. Kita baca Kejadian 37 ayat 24 ya. Nah ini waktu Yusuf bersama saudara-saudaranya. Jadi saudara-saudaranya karena iri tadi, akhirnya Alkitab mencatat mereka saudara-saudaranya Yusuf membawa siapa? Yusuf dan melemparkan dia ke dalam mana? Sumur kosong dan tidak berair. Ya, ini saudaranya sendiri. Dibuang. 1. Ya, mungkin ada saudara hari ini yang merasa dibuang baik keluarganya. Wah, ada kadang ya. Apalagi nek saudaranya kaya ya. Wah, wis kita selalu diremehkan ya. Makanya saya kalau ada kematian di keluarga saya, ada pernikahan, saya selalu pakai 1 pintu. Kenapa? Supaya nanti yang merasa lebih hebat, lebih kaya, enggak merasa dia yang harus nomor 1. Jadi pakai 1 pintu. Mama saya meninggal dari kota Jepara, ada koko saya, ada adik saya. Saya telepon koko saya dulu, kok pintunya siapa? Sing ngatur. Ya wis lu be adik lu ya. Ya wis, jadi saya kontak be adik saya terus. Dan adik saya yang mutusi. Pokoknya ya, gini. Saya manut semua. Karena pintunya. Sampai Malang, saya pintunya. Koko saya, adik saya diam. Enggak boleh, naik usul boleh. Putusan di saya. Nah waktu dimakamkan di Situbondo, nah pintunya ponaan saya. Jadi saya bersaudara 3 diem semua. Ya aman saudara. Ya Yoel dulu nikah juga. Saya tanya besan saya, pintunya sopo? Nah gitu ya. Oh pintunya istri saya. Nah putusannya di istri saya. Nah nanti juga ini calon besan saya datang di sini. Engko nek katene manten tak ngono pisan ya. Pintunya sopo? Kau no pintu nih, lo gak buntu saudara ya. Nah ini ya. Untuk menghindari apa? Ribut. Biasanya kalau di kematian nanti yang punya uang banyak. Nah ini mulai bicara.
peti kabeh sing terbaik aku. Ya, mulai sing punya uang lain yo gak iso. Aku yo duwe hak. Nah, ini saudara ya. Jadi saudara hati-hati. Nah, Yusuf pun sama saudara kandungnya dibuang. Nah, sekarang setelah dibuang kita baca dijual. Kejadian 37 ayat 28 sama 36. Jadi 2 kali dijual ya. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian diapakan? Dijual kepada orang Ismail. Nah ini, jadi Yusuf diangkat, kemudian dijual pertama kepada orang Ismail. Sekarang ayat 36. Ini dijual kedua. Adapun Yusuf, ia dijual lagi oleh orang Midian tadi kepada Potifar yang di Mesir. Seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Ya, kepala pampres, ya itu. Ya. Nah ini saudara ya, jadi habis dibuang, dijual. Saudara, waktu Yusuf jadi budak, zaman itu enggak ada HAM. Itu ada namanya pasar budak belian, dijual belikan. Ya, jadi saudara, ini manusia yang dijual belikan. Kalau ada yang bisa membeli, dia akan bekerja, istirahat hanya makan dan tidur. Kerja lagi, terus seperti itu. Tapi kemudian Yusuf dimasukkan penjara. Jadi setelah dijual, dia di penjara. Mari kita baca waktu di penjara, Kejadian 39 ayat yang ke-20. Bagaimana penderitaan Yusuf? Nah ini, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya. Bayang no, ini kepala tentara loh saudara. Tahu laporan istrinya kalau istrinya ini diganggu. Ya kalau sekarang diperkosa, anggap gitulah. Katanya Yusuf dimasukkan ke dalam apa? Tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Hanya ini catatannya. Tidak. Mari kita lihat. Katanya Mazmur 105 ayat 17 dan 18. Apa yang terjadi di penjara dengan Yusuf? Ini dicatat saudara. Diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Sekarang ayat 18. Saudara yang baca, 2, 3. Mereka lehernya, ini yang dialami oleh Yusuf. Tidak tahu berapa tahun, tapi yang ada catatan dari Yusuf menerjemahkan mimpi dari juru minuman dan juru roti. Itu ada selisih 2 tahun. Nah belum sisanya. Ini yang dicatat. Jadi mungkin marah ya. Ini Potifar. Jadi katanya lehernya dihimpit oleh besi, kakinya dibelenggu. Saudara, itu Yusuf di penjara. Sekarang yang terakhir, Yusuf dimuliakan. Nah ya, jadi setelah melewatilah, gimana nanti Yusuf ini bisa dimuliakan? Dimuliakan ini artinya ditolong Tuhan, diberkati. Ya mari kita baca Kejadian 41 ayat 41 dan 42. Ya. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi apa? Kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ayat 42. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin menterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Wah luar biasa ya. Akhirnya Yusuf, ya kalau saya bilang dia orang nomor 1 di Mesir. Sebab dia menjadi bapak bagi Firaun. Ya saudara, ini luar biasa perjalanan yang mungkin nanti saudara sekarang lagi alami. Wah saya dibawa ini Pak, seperti saya ini dibuang. Wah sepertinya saya ini dijual, sudah tidak ada harganya lagi ya. Saya sepertinya terpenjara semua. Ya, wah sertifikat saya sudah di penjara ini Pak. Ada di bank A, di bank B. Tapi saya percaya hari ini semua nanti saudara dan saya akan dibebaskan. Ya kita akan dimuliakan oleh Tuhan. Nah gimana caranya saudara ya. Saudara-saudara supaya kita bisa hari ini mendapatkan ya dimuliakan atau berkat ini. Saudara mari kita akan lihat ayat yang disukai jemaat. Ayat apa? Iya, mari kita lihat ini ya, Kejadian 45 ayat 1 sampai 8. Ini real yang dikerjakan oleh Yusuf. Mungkin kita bilang sulit, enggak apa-apa. Tapi pasti bisa. Wangel Pak, iya, tapi pasti bisa.
Yusuf pernah melakukannya. Katanya ketika Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya, lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada siapa? Jadi waktu saudara-saudaranya ada di depan Yusuf. Kalau saya mungkin ya, saudara bisa loh, ini kesempatan. Balas dendam. Kamu tidak pernah ya tahu rasanya leher dicekik oleh besi. Kamu tidak pernah tahu ya jadi budak kerja rodi bagaimana. Ini saatnya. Ya seringkali mungkin kita ada kata-kata yang saya tidak suka. Sekali-kali tidak apa-apa Pak Sam, kita hajar orang itu. Ya, soalnya ini orang sekali-sekali, orang berapa kali. Iya, tapi Yusuf tidak. Dia tidak tahan, dia bilang suruh minggir semua. Katanya ayat 2, setelah itu menangislah ia keras-keras. Katanya sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Ayat 3, Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya gini, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak? Tetapi saudara-saudara tidak bisa menjawab. Sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Coba bayang dong saudara. Saudara nek baca gitu ya kayak bayang dong. Aduh. Ini dramatis sungguh ya. Saudara terus bilang, aku lo Yusuf. Papa saya hidup ta. Ya kemudian kata ayat 3. Lalu kata Yusuf pada saudara, ayo deket-deket sini. Ya, maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, aku Yusuf. Saudaramu yang kamu jual itu loh. Aku ini Yusuf. Wah luar biasa ya. Ayat 5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati. Janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ayat 6. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini. Dan masih 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Ayat 7. Maka Allah ya telah menyuruh aku mendahului kamu. Untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk melihara hidupmu. Sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ayat 8 terakhir saudara yang baca. 2, 3. Jadi bukanlah kamu. Tetapi siapa? Allah. Dialah yang telah apa? Sebagai apa? Lihat saudara. Dan Tuhan atas seluruh istananya. Dan sebagai apa? Tidak ada kata kebencian. Tidak ada kata balas dendam. Yusuf cuma bilang, Papa saya hidup Pak. Ayo deket toh. Ini aku Yusuf yang kamu jual loh. Terus dia mulai bilang apa? Allah yang nyuruh aku ke sini. Dia tidak pernah gara-gara kamu. Kamu ya. Dan kamu lagi. Tidak. Tapi Yusuf selalu bilang, ini semua karena Tuhan. Tuhan yang nyuruh. Jadi kalau saudara hari ini ngalami juga ya kepahitan. Ya seperti Yusuf, saudara mungkin merasa jadi budak. Saudara merasa hari ini dibuang, tidak ada harganya. Jangan takut saudara ya. Saya percaya selama Yesus beserta kita. Alkitab tadi bilang tetapi Allah menyertai Yusuf. Selama Yesus ada bersama kita. Kita akan tetap berkata semua itu dari Tuhan. Ya, jadi saudara apa yang dilakukan oleh Yusuf. Nah ini kita baca tulisan saya yang terakhir. Ya, 2, 3. Si banter. Sanggup? Iya dek gini. Engkau metu lah Pak Samuel nek ngomong enak lambene lecek itu ya. Awas nek ngomong tak gunting lambene ya. Ya jangan saudara ya. Saya percaya tidak ada baiknya orang nyimpan kepahitan. Tidak ada baiknya orang iri hati. Yang ada terbaik dia bisa mengampuni. Saya dihina, diapakan aja. Ini saksi hidup istri anak-anak saya tahu. Ya ada yang nelpon langsung, saya tidak pernah sakit hati. Tapi saya selalu memberkati. Saya ajar istri anak saya, diam seperti Yesus. Ngampuni, berkati. Yesus di atas kayu salib cuma bilang apa? Ampuni mereka Tuhan. Mereka itu tidak tahu. Nah ini saudara ya. Jadi saudara hari ini mari. Kita akan memulai ya sesuatu yang baru pagi ini. Sanggup mengampuni. Ayo coba bilang yuk 2, 3. 2, 3.
Bisa saudara sanggup mengampuni? Iya. Mari saudara kita mulai dengan sanggup mengampuni. Saya tahu jemaat di sini jemaat yang sangat mengasihi saya sekeluarga. Ya, tapi saya tahu juga mungkin ada yang karena salah dengar, ya mungkin ada yang BCI, ya akhirnya memandang kami seperti seorang penjahat. Ya saya cuma bisa mendoakan saudara ya. Apalagi sejak saya mengangkat anak saya Yoel jadi wakil gembala. Ya saya 8 tahun lalu gereja dimulai, di mimbar ini saya umumkan. Bahwa pengganti saya itu Yoel anak saya, Pastor Yoel Sianto. Tapi kita masih menunggu waktunya Tuhan sambil saya melihat, mendidik. Ya kemarin bulan Mei, begitu saya lihat Yoel sudah menikah, ya ada anak, ya saya lihat sudah matang. Saya tahu ini waktunya Tuhan. Karena saya sudah mulai kepala 6 ini. Saudara, saya tidak tahu kapan sewaktu-waktu saya kembali. Ya, tapi saya tahu ada beberapa yang mungkin mengasihi saya sehingga tidak setuju. Ya, dari ketidaksetujuan itulah. Saya tahu begitu beratnya gejolak di gereja ini. Saya ini kadang diam-diam harus mikir bangunan ya. Ini kampus lagi diperbaiki karena saya pengen kampus kita jadi STT internasional. Saya harus memikirkan keluarga saya, jemaat di sini sekarang sudah ribuan. Bagaimana jemaat Blitar di Pontianak, ada banyak yang harus saya kerjakan. Ya, akhirnya dari 4 wakil gembala, sekarang hanya tinggal Pak Roy saja yang melayani bersama saya. Yang lain hanya mau jadi jemaat. Ya saudara-saudara saya terima kasih ada banyak kebaikan yang mereka sudah lakukan. Tapi pekerjaan Tuhan tidak bisa dihentikan. Karena saya percaya Roh Kudus akan bekerja lebih dahsyat di gereja kita. Dan saya percaya hari ini saudara belajar dari Yusuf. Ya kita belajar hari ini jangan ada iri hati. Kalaupun itu ada, saudara cepat-cepat minta Tuhan untuk membereskan. Kalau saudara hari ini mengalami seperti Yusuf, satu pesan saya, sanggup mengampuni. Ya sanggup mengampuni. Kan ada lagunya ya, mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Bisa nyanyi? Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Siapa dulu? Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Waduh puji Tuhan, hafal kabeh ini kur terbesar yang pernah saya pimpin ya. Wah puji Tuhan. Jadi sekarang kepengurusan di gereja kita ya, saya gembala, wakil gembalaan cuma 1, Pastor Yoel Sianto. Tim penggembalaan ada 3, Pak Roy, dia sebagai yang ngontrol semua ya urusan pembicara bersama saya dengan Pastor Yoel, tapi Pak Roy sama Pak Afat yang di lapangan. Kemudian Pak Roy yang urus gambar semua di pembangunan. Ya yang kedua tim penggembalaan yaitu Pak Bimo Progo. Ya dia sekarang ketua panitia pembangunan. Ya. Kemudian yang ketiga terakhir Pak Alfred Potalangi ya sebagai ketua departemen diakonia sekaligus bagian pembelian untuk semua pembangunan kita. Dan kita juga masih punya 3 eksekutif pastor. Nah ini yang ngontrol semua FA Family Altar. Saya sudah instruksikan ke mereka semua sampai gereja nanti pindah saya minimal minta 300 FA. Saya tanya Pak Afat sekarang wis piro Fat? Mungkin sudah lebih 130 kok. Nah ya, jadi Pak Afat ini di bagian eksekutif pastor, sekretariatan semua urusan administrasi gereja plus penggembalaan. Baru eksekutif pastor kedua yaitu Pastor Jusman, dia yang semua ngontrol pengajaran kita. Ya bersama saya tentunya sama Pastor Yoel, baru eksekutif pastor yang ketiga Pastor Yoel Sianto, dia yang megang digitalisasi semua dan juga yang sehari-hari mengendalikan di lapangan. Saya hanya memberikan supervisi aja, visi-visi gitu ya. Jadi makanya saudara Senin sampai Jumat jam 1 siang, ya kalau Senin itu rekaman, kalau Selasa sampai Jumat ada ibadah di sini.
Namanya Yestoya Revival. Saya tidak menyarankan saudara hadir karena itu jam kerja. Tapi ini ada waktu boleh datang, banyak mujizat terjadi. Saudara dari luar negeri, Belanda, ya, Jerman, Amerika, Hong Kong, semua ikut. Nah, kalau Sabtu pagi 4:30 ada KKR, doa pagi. Ya, kemarin yang hadir saya ajak makan semua. Tapi Sabtu depan saya tidak janji. Ya, nah ini saudara ya. Tapi kalau sebentar saudara ikut kopdar, saya jamin tak kasih makan semua. Tapi panitianya yang ngasih makan ya. Nah saudara, saya berharap saudara dan saya, ayo kita membangun keluarga kita dengan baik. Ya, kita mulai punya gaya hidup suka mengampuni. Wes pokok apa fitnah apa macam masuk. Keluarlah kata-kata, Tuhan berkati, Tuhan ampuni, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saya percaya Tuhan akan melakukan keajaiban buat kita.